Maka kita lebih senang berinteraksi dengan benda mati daripada benda yang hidup. Karena bila bertanya kepada Google, lambat diakses, tidak ada pertanyaan balasan dari Google. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Sejak dari hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Haram di sini bukanlah haram hukum taklifi yang berpahala bila dikerjakan dan berdosa bila ditinggalkan, tetapi haram di sini adalah haram dengan makna istimewa ataupun mulia. Karena kosakata bahasa Arab ada kata-kata yang mushtarak dari perubahan katanya nanti, dari tasrif fi'il madhi, mudhari' dan masdar ada perubahan. Hirmah berarti haram, hurmah yang kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Terhormat artinya mulia. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan. Perubahannya nanti orang Arab juga menyebutkan ada kata haram, ada kata harim, dinisbahkan kepada ya. Harami berarti pencuri, harimi berarti istri, dimuliakan, yang satu dihinakan. Nah, bulan Zulhijjah masuk kategori bulan haram tersebut, diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Maka melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah di dalamnya, fadilah dan pahala ibadat itu akan berlipat ganda. Dan salah satu praktek ibadat yang istimewa adalah berinteraksi dalam kajian ilmu. Pada banyak hadis yang menganjurkan, yang mempromosikan, memberikan motivasi agar kita terlibat dalam ruang keilmuan walaupun secara pasif. Sampai ada ungkapan julusu sa'atin 'indal ulama khairun min alfi raka'atin. Duduk sejenak di majelis orang-orang yang alim lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Sayangnya majelis-majelis ilmu itu tidak disenangi di kalangan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, karena kita tidak lagi berinteraksi ilmu dengan orang yang hidup. Kita sudah lebih senang berinteraksi ilmu kepada benda mati. Maka lebih menyenangkan mengkaji ilmu itu lewat smartphone, telepon yang cerdas katanya. Teleponnya semakin cerdas, tetapi pemilik teleponnya semakin bodoh. Jadi memang ini ironi dari smartphone. Sama seperti saat disebutkan ada listrik cerdas. Listriknya makin cerdas, pemilik listriknya menggunakan manfaat semakin bodoh. Kenapa? Karena begitu habis paketnya, listriknya padam dengan sendiri. Kita tidak bisa lagi menipu pihak PLN. Jadi ada kata-kata smart tersebut yang kemudian berdampak negatif bagi orang-orang yang tidak lebih smart daripada perangkat yang ia miliki. Beli HP sampai 15 juta lebih, tetapi hanya fungsinya sekedar telepon dengan SMS saja. Paling-paling difungsikan hanya untuk buka browser, itu pun dicari paket yang paling hemat. Maka ada ironi dalam kehidupan ini, membeli sesuatu tetapi tidak memaksimalkan fungsinya. Demikian pula dengan keberadaan kita di kampus ini, saya yakin setiap mahasiswa membayar biaya SPP, tidak murah harganya, sudah bernilai jutaan karena seiring dengan perjalanan waktu. Tapi sayangnya SPP itu hanya untuk dibayar sekedar tercatat sebagai mahasiswa, dengan kompensasi diberikan kartu tanda mahasiswa. Tapi manfaat yang ada di lingkungan kampus ini cenderung lebih kepada yang negatif daripada yang positif. Ada perpustakaan dibangun dengan nilai miliaran rupiah, ada ribuan judul buku di dalamnya. Sayangnya kita hanya membaca yang tertulis di pamfletnya saja, perpustakaan unsyah. Kita tidak pernah mengakses rak buku tersebut untuk melihat ada kategori buku apa saja. Kategori ilmu pengetahuan alam pada rak yang mana, ilmu fisika rak mana, ekonomi rak mana. Maka saya yakin andai kata mahasiswa unsyah pada saat ujian
Dosennya tidak perlu berpikir tentang mata pelajaran yang lain, tinggal ditanyakan saja tentang keadaan perpustakaan tersebut. Bagi Anda yang masuk kuliah di Unsyah, perpustakaan Unsyah sudah sangat besar. Untuk ilmu pengetahuan matematika di lantai berapa, di blok berapa. Saya yakin banyak yang tidak lewat ujiannya. Maka saya kagum ketika dulu ada seorang kepala sekolah bercerita ke saya, bagi saya Pak Ustadz, soal ujian itu nggak perlu terlalu rumit sekali. Cukup ditanyakan kepada anak murid daftar isi dari buku yang ia pelajari. Ya, tolong sebutkan daftar isinya. Tuliskan daftar isi saja. Jadi jangankan untuk menghafalkan materi buku, bahkan daftar isi hanya disebut dengan judul dan subjudulnya saja tidak sanggup untuk dihafal. Tidak diingat, bahkan nauzubillah tidak pernah dibaca. Kita hanya baca judul buku, pengarang, penerbit, dan kita sudah dianggap ilmiah. Kenapa? Karena ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, dan disebutkan tahun cetakannya. Ada di halaman berapa? Wallahu a'lam. Maka kita lebih senang berinteraksi dengan benda mati daripada benda yang hidup. Karena bila bertanya kepada Google, lambat diakses, tidak ada pertanyaan balasan dari Google ke kita. Tapi berinteraksi dengan dosen, kita bertanya kepada dosen, dosen menjawab. Bila diberikan waktu bertanya dan tidak kita manfaatkan, nanti giliran dosen yang bertanya dan kita tidak mampu menjawab. Maka banyak orang mencari jalan selamat, berguru saja kepada Google, sanadnya jelas. Ya, jadi akan berakhir kesanalah dunia kita ini. Maka ada kemuliaan. Julusu sa'atin indal ulama khairun min alfi raka'atin. Duduk sejenak dalam majelis orang-orang yang alim itu lebih bermanfaat daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Masalahnya, kealiman itu bukanlah hanya kapasitas otak saja, tetapi juga termasuk di dalamnya kapasitas hati. Orang yang cerdas otak dengan tidak ada kecerdasan hati tidak disebut alim di dalam Islam. Hanya sebagai seorang yang intelektual saja, tidak disebut sebagai orang alim. Karena alim menghendaki ilmu yang ia miliki tersebut dipraktekkan dalam kesehariannya. Sayangnya, ada banyak orang setelah lama berguru mempelajari ilmu, ilmu itu hanya sekedar hafalan, sebagai teks saja untuk dikaji, bukan sebagai ilmu yang dapat diaplikasikan dalam keseharian. Oleh karena itu di dalam Islam salah satu bentuk yang menyebabkan dosa adalah kita pelajari ilmu tetapi kehendak kebaikan dari ilmu tersebut kita abaikan. Orang yang bodoh mempraktekkan maksiat yang ia tidak ketahui bahwa itu adalah maksiat, mungkin masih ada ruang maaf. Tetapi orang yang berilmu ketika ia praktekkan sebuah kemaksiatan dan ia tahu bahwa itu adalah salah, maka dosanya itu tidak dimaafkan. Ada maaf untuk orang yang tidak tahu. Oleh karena itu banyak orang dalam kondisi terdesak berlindung di balik ketidaktahuan ataupun di balik kesilapan. Saat kita berlalu lintas di jalan raya, kemudian terjebak ke dalam pemeriksaan petugas kepolisian lalu lintas dan kita tidak bawa helm, kita tidak ada yang sok-sok hebat saat itu. Saya profesor Pak, saya doktor Pak. Yang ada semua orang akan katakan minta maaf Pak, saya lupa. Bahkan profesor pun akan berdalih lupa Pak. Itu lupa yang disengaja. Silap tepeko tuwo saja katanya. Padahal lupa itu adalah sebuah aib. Tetapi kita berlindung kepada aib ini dalam kondisi yang terdesak. Orang yang pandai akan berlindung kepada sikap bodoh ketika dia terdesak, pura-pura tidak tahu. Maka betapa banyak para pejabat yang gagah perkasa ketika diperiksa oleh KPK tiba-tiba sakit, mendadak sakit. Kenapa? Sakit itu aib. Tetapi ada posisi yang aib ini kita kedepankan untuk selamat dari lubang jarum tersebut. Maka na'udzubillah, inkonsistensi di dalam bersikap. Orang yang tidak menunjukkan keberanian untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang telah ia pelajari. Makanya di dalam Islam ulama itu bukan karena dia hafal ilmu. Kalaulah kita karena hanya menghafal ilmu menjadi alim, saya sangat yakin tidak ada yang lebih alim dari jin. Semua perkara jin ketahui. Tetapi tidak ada jin itu yang disebut sebagai jin alim. Kalau hanya persoalan ibadat saja, iblis itu lebih rajin ibadat dari manusia. Bahkan doanya mustajabah. Doa yang sangat berat pun Allah kabulkan. Ketika jin iblis ini minta kepada Allah, wa anzirni ila yaumi yub'atsun,
Ya Allah, tunda kematianku sampai nanti hari kiamat. Allah kabulkan doa iblis. Padahal iblis tidak perlu bertahajud untuk berdoa tersebut. Iblis tidak sholat sunat 2 rakaat mengajukan doa tersebut. Kita sholat fardu sehari semalam 17 rakaat. Setiap kali sholat kita berdoa. Di dalam setiap kali sujud kita berdoa. Tiba-tiba doa kita tidak diijabah oleh Allah. Apa masalahnya? Ternyata sederhana saja, yaitu bahwa Allah bila mencintai seseorang, kemudian karena berbuat maksiat, maka doa-doanya ditahan dulu oleh Allah Ta'ala, tidak diijabah.